Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PNR semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman PNR yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di beranda Pi Network masih belum ada informasi terbaru apapun. Informasi di sini masih informasi tanggal 3 Oktober kemarin ya teman-teman ya. Masih informasi seputar influencer program dari Pi Network. Mungkin beberapa hari lagi ya teman-teman, biasanya akan ada perubahan atau update terbaru dari Pi Network. Kita tunggu aja ya teman-teman ya. Oke, belakangan ini ada informasi bahwa Pi Network meluncurkan testnet 2 ya teman-teman ya. Dan kemarin sudah kita share juga dan sudah kita cek juga di Pi Browser. Nah, kali ini informasinya sudah di-share juga di berbagai artikel ya teman-teman ya. Baik artikel lokal dan artikel internasional juga ya teman-teman ya. Nah, di sini ada informasi dari koin DCX Block ya teman-teman ya. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini ada informasi poin-poin utama ya teman-teman ya. Yang pertama di sini peluncuran testnet 2. Pi Network telah memperkenalkan testnet 2, meningkatkan kemampuan pengujian dan mempersiapkan peluncuran mainnet. Nah, ini ya. Kemudian ada juga peralihan node yang lancar. Testnet 2 memungkinkan operator node beralih dengan mudah antara testnet dan mainnet, meningkatkan fungsionalitas jaringan. Kemudian biaya transaksi yang dikurangi. Biaya transaksi telah diturunkan menjadi 0,000099 Pi, memberikan wawasan tentang nilai potensial Pi dalam ekosistem yang terdesentralisasi. Kemudian pengembangan berbasis umpan balik. Node terpilih akan beroperasi pada testnet 2 untuk mengumpulkan umpan balik yang berharga guna menyempurnakan platform sebelum mainnet. Kemudian jalan menuju desentralisasi. Testnet 2 berfungsi sebagai langkah penting menuju tujuan Pi Network, yaitu desentralisasi penuh dan peluncuran mainnet yang aman dan efisien. Kemudian di sini ada keterangan apa itu testnet 2. Testnet 2 dirancang untuk menyediakan lingkungan yang lancar bagi operator node, yang memungkinkan mereka untuk beralih antara testnet dan mainnet dengan mudah. Lapisan baru ini memastikan bahwa peserta dapat menguji fitur, kemudian fungsionalitas dan kinerja jaringan tanpa gangguan. Salah satu aspek testnet 2 yang paling menonjol adalah kemampuan untuk memungkinkan operator node terpilih mengumpulkan umpan balik berharga yang digunakan untuk meningkatkan pengalaman platform secara keseluruhan sebelum peluncuran mainnet. Awalnya hanya sejumlah kecil node yang dipilih untuk beroperasi pada testnet 2. Langkah strategis ini memastikan bahwa tim inti dapat memantau kinerjanya secara ketat dan membuat penyesuaian yang diperlukan data dunia nyata. Dengan melakukan ini, Pi Network bertujuan untuk menyempurnakan lingkungan testnet guna memastikan bahwa lingkungan tersebut cukup tangguh untuk menangani tuntutan ekosistem yang sepenuhnya terdesentralisasi. Oke, jadi bisa dikatakan testnet 2 ini mungkin untuk menguji blockchainnya Pi Network ya teman-teman ya. Kemudian di sini update yang kedua, biaya transaksi atau gas fee dari Pi Network ini dikurangi ya teman-teman ya. Salah satu peningkatan menonjol yang diperkenalkan dengan testnet 2 adalah pengurangan biaya transaksi, yang sekarang pada angka yang sangat rendah, yaitu 0,000099 Pi. Oke, jadi di belakangnya nolnya ada 5 ya teman-teman ya. Struktur biaya baru ini memberi komunitas Pi gambaran yang lebih jelas tentang model ekonomi potensial di balik Pi.
terutama karena proyek tersebut semakin mendekati desentralisasi penuh. Biaya transaksi yang lebih rendah memudahkan pengguna untuk membayangkan bagaimana Pi dapat berfungsi sebagai kripto yang mudah diakses dan hemat biaya dalam transaksi sehari-hari. Kemudian, biaya yang lebih rendah tidak hanya menguntungkan jaringan dalam hal kegunaan, tetapi juga memberikan wawasan tentang skalabilitas jangka panjang seiring dengan meningkatnya adopsi kripto. Memiliki struktur biaya rendah akan menjadi penting dalam mendorong pengguna untuk berpartisipasi dalam ekosistem dan terlibat dalam transaksi lebih sering. Kemudian di sini ada juga keterangan ya teman-teman, pentingnya testnet 2 untuk peluncuran mainnet. Pengenalan testnet 2 bukan sekedar peningkatan teknis. Ini merupakan tonggak penting dalam peta jalan menuju mainnet Pi Network. Dengan memungkinkan node beroperasi dalam lingkungan pengujian yang fleksibel, Corti memastikan bahwa produk akhir akan stabil, aman, dan efisien sebelum diluncurkan. Testnet 2 bertindak sebagai jembatan antara fase testnet saat ini dan open network yang akan datang, yang diharapkan akan sepenuhnya terdesentralisasi. Transisi ini penting karena memastikan bahwa setiap masalah potensial dengan kompatibilitas, kinerja, atau keamanan diselesaikan terlebih dahulu. Umpan balik yang dikumpulkan selama fase ini akan sangat berharga dalam menjadikan mainnet sukses.